Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi barengan gua Sesnadi di channel seperti biasa The Januars, dan kali ini you and R again ya, unboxing and review. Dan kali ini di hari ini gua kedatangan lagi satu barang ya. Barang ini sangat bermanfaat banget buat kalian semua, juga pasti bermanfaat karena sekarang itu setiap rumah udah pasti ada internet. Jadi gua khususkan aja alat ini adalah alat penunjang supaya internet lu di rumah nggak mati walaupun keadaan dari pihak PLN-nya mati, tapi internet lu akan bertahan hidup ya, tidak akan mati internet lo. Jadi apa ini? Ini adalah UPS ya, UPS mini. Kemarin gua udah unboxing and review UPS yang besar yang harganya 1 juta ke atas. Nah, sekarang gua akan unboxing UPS yang harganya 500 ke bawah. Ini gua fungsikan untuk router ya, router di rumah. Kalian bisa pakai buat router, buat access point gitu ya, pokoknya berhubungan sama internet. Karena walaupun listrik mati, sebenarnya internet di rumah lu tuh nggak mati gitu. Jadi antara PLN sama listrik PLN sama internet tuh berbeda coy, ya kan? Kalau internet tuh pakai fiber optik, sedangkan PLN tuh pakai kabel listrik gitu ya. Yuk kita langsung unboxing aja. Ini 500 gram ya. Nama pengirimnya Original Store. Jadi nanti gua review dulu ya. Di sini nama produknya adalah UPS Mini Router CCTV Kamera. Jadi buat CCTV lu juga bisa tetap hidup walaupun listrik mati gitu ya. Di sini USB-nya 1 ampere, 2 ampere juga bisa. Pokoknya ini UPS lah ya. Kita lihat, kita unboxing apakah UPS ini berapa mAh. Baterainya gue juga lupa lagi sih, karena gue beli terus gue lupa karena beli yang lain ya. Kita langsung unboxing dulu si ininya, si barangnya. Mudah-mudahan ini bagus, tapi kalau lu bisa lihat, nah koclak coy, kayak ada sesuatu barang yang terpisah. Mudah-mudahan ini nggak masalah sama UPS-nya. Mudah-mudahan ini kabel, entah jack, entah apalah ya. Yang pasti di sini tertulis bahwa SKU-nya UPS Mini. Oh, variannya 8000 mAh. Jadi kalau lu cuman pakai handphone mungkin masih bisa bertahan, atau lu pakai router atau access point masih bisa bertahan mungkin 1 jam 2 jam. Kita coba dulu aja dibongkar si si boxnya ini ya. Kita langsung bongkar. Yuk kita langsung bongkar aja. Di sininya coba kalian bisa lihat ya, variannya 800 mAh ya. Cuma satu UPS-nya. Oke, kita langsung bongkar saja. Langsung bongkar sajalah ya. Biar kalian bisa lihat. Karena gue juga sebenarnya pembelian baru sih ya. Karena kesel juga sih sebenarnya. Keselnya tuh gue tuh kerja terus berhenti cuman gara-gara listrik mati coy. Kalau pakai genset, lu bisa tahu lah. Kalau orang itu nggak mau diganggu kan. Genset kan udah pasti fisik amat. Ini untuk packing cukup bagus, pakai bubble-nya banyak ya. Packingnya, oke. Ini barangnya. Ini apa? Perhatikan. Kosong ya. Ada lagi dalamnya, masih ada duit sagepok. Nggak ada ya, kita buang aja lah. Oke, barangnya segini.
Di sini tertera WGV ya, dan ini gua bahasa kerasakti gua nggak ngerti ya. Pokoknya ini nggak ngerti gua. Di sini ada bahasa Indonesianya, ada kabel 5 volt outputnya, colokan konverternya, kemudian 12 volt adapter. Kemudian 5 volt kabel output hanya digunakan sebagai kabel output, jangan digunakan charger ke UPS. Jadi ini nggak boleh digunakan buat charger buat ke UPS gitu ya. Jadi si 5 volt ini cuman buat kabel output aja. Kemudian colokan konverternya bisa lu punya perangkat-perangkat lain yang lubangnya sesuai dengan ini. Nah, kemudian ini ada 12 volt adapter. Digunakan untuk mengacas mini UPS. Tidak termasuk dalam paket karena setiap router sudah ada adapter 12 volt ini. Oke, siap. Ini masih tersegel ya. Masih ada plastiknya. Gua buka dulu plastiknya. Ini apa sih ya? Kucek-kucek kayak gitu. Plastiknya kita buka dulu, coy. Gua paling senang buka plastik kayak gini, coy. Rasanya tuh gimana gitu ya. Kita bongkar saja, coy. Sini tertera juga tulisan 8000 mAh untuk baterainya. Jadi kan sekarang banyak power bank yang 8000 tuh sudah enggak ya, sudah nggak dipakai ya. Kebanyakan udah 20.000 bahkan 100.000. Oke. Kita langsung bongkar saja. Di dalamnya ada apa? Alatnya kayak gimana? Gua nanti kasih tahu fungsinya ya. Ini bukannya nih masih gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama lu akan dilihat dari isi box ini adalah UPS-nya. Cukup berat bebannya, cukup gua timbang aja lah ya, bawa. Oke, gua bawa timbangannya. Berapa kira-kira beratnya? Ini modenya gram. Oke. 259 gram. Ya. 260 gram beda-beda sih. 260 gram. Ini beratnya berarti 260 gram. Oke. Kemudian lo bisa lihat di sini ada gua nggak ngerti karena bahasa Chinese ya. Mungkin ini bisa kartu garansi ataupun apa ya, informasi dari si WGV ini ya, Wonderful ini. Oke. Kemudian di sini lo bisa lihat ini manual booknya juga. Bahasanya kayaknya ini nggak diproduksi ke Indonesia ya, jadi langsung dari Chinese. Oke, tapi informasinya ada bahasa Inggrisnya, nggak ada bahasa Inggris, tapi gue tau lah ya fungsi-fungsinya. Nah, ini buat access point, handphone juga bisa, USB dimasukin ke handphone ya, gambarnya handphone. Gue nggak bisa bahasa Cina. Oke, di dalamnya lo bisa lihat, oke, ada ini ya, konverternya. Ini jacknya ke USB, kemudian ini jack to jack, ini oke, konverternya. Adapternya mana, coy? Adapternya kok nggak ada sih? Adapternya nggak ada. Berarti gua ngecasnya ini pakai apa ini? Adapternya nggak ada. Nah, gua pesan apakah yang ada adapter atau enggak. Jadi yang ada di sini ya, cuman gini doang.
UPS-nya. Gua nggak dikasih adapter, ini nggak ada adapternya. Apakah gua beli yang nggak ada adapternya? Kita lihat ya, unboxingnya, barangnya, ini UPS-nya. Oke, berarti kalau sudah seperti itu, coba kita nyalain apakah ada baterainya udah terisi atau belum. Oke, baterainya full. Baterainya full. Kita coba kalau baterai full ini kita coba pakai apa ya? Yang menyala itu berarti nah di sini kan sudah ada ya. Coba lihat. Di sini ada 12 volt. Berarti di sini kemudian ada 5 volt. Mungkin ini bahasa Chinese, ini adalah baterainya, ini powernya. Ya, ini power mungkin. Kemudian di sini in bersih. Berarti di sini out. Ya. Benar kan? Seperti yang tadi manual booknya tuh. 5 volt kabel output hanya digunakan sebagai kabel output, jangan digunakan sebagai charge ke UPS. Kemudian digunakan untuk semua lubang colokan perangkat yang sesuai dengan ukuran. Kemudian 12 volt adapter digunakan untuk mengecas mini UPS, tidak termasuk dalam paket karena setiap router sudah ada adapter 12 volt ini. Oke, maksudnya tuh di router yang gua punya itu sudah ada 12 voltnya. Jadi maksud dia tuh nggak usah dikasih lagi deh, sudah ada gitu ya. Nah berarti kalau kayak gitu gue nyobanya ke ini nih, kayak ini tuh, ini buat ngecas power balance ya, ngecas baterainya drone. Ini berapa? Oke, ini jacknya juga. Kalau nyala berarti outputnya 7,4 volt. 7,4 volt. Mana sini outputnya 5 volt, kabel 5 volt. 5 volt, ini 7. Oke. Oke, berarti gue coba mana kabel. Nah ini ya, masuk nggak sih? Masuk kan? Nah berarti ini langsung ke UPS. Gue nggak ini ya, nggak buat ngecas, cuman cobain nyalain UPS-nya berjalan atau enggak. Kalau ini nyala berarti berjalan ya. Dah, ini fungsi UPS-nya. Oh, kabelnya satu udah, bukan kabel apa? Baterainya satu udah agak redup, berarti sudah kemakan sama si power balance ini. Oke, tinggal gua pasang ke gini cara matinya ya. Nah, diklik 2 kali ya. Cara matinya diklik 2 kali. Oke, nah berarti caranya untuk masukin, kalau cas handphone berarti lu tinggal masukin ke sini aja, masukin untuk ngecas handphone. Tapi kalau misalnya lu untuk apa namanya, untuk supaya gini loh, maksudnya gua ini, lu punya punya router di rumah ya kan. Si router lu tuh kalau mati lampu tetap pengen jalan. Berarti di sini ya, si ini fungsinya masukin si kabel power router yang udah nyolok ke listrik, itu masuknya ke sini. Nah, itu fungsinya untuk ngecas coy. Ngecas si power UPS mini ini. Jadi kemudian gue pakai kabel
5 volt ini atau kabel yang ini ya. Masuk ke sini, masuk ke router. Gua masukin misalkan gini ya. Gua nggak mau matiin router gua ya. Karena gua lagi kerja. Ini misalkan masuknya ke sini. Tar. Pakai ini dulu kayaknya. Oh enggak, benar. Ini masuk ke sini. Kemudian ini masukin ke router. Kemudian power yang di router, casan yang di router masuknya ke sini, langsung masuknya ke PLN. Paham ya? Nanti gua akan liatin sama lu ketika gua udah pasang ya, karena gua lagi kerjain jadi kayak gitu dah. Kalau lu nggak ngerti juga ya, coba masukkan di komentar, ntar gua kasih tahu caranya gimana. Gua kasih tahu ya. Ini masukin jadi di router lu atau di access point lu yang buat internet itu ya, atau hub lu ya kalau mau CCTV, untuk kabel CCTV lu power lu masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Kemudian kabel 12 volt ini masuk ke router. Ini masuk ke router gitu ya. Kemudian biarin seperti itu aja. Jadi ketika lampu mati, listrik mati, ini masih hidup, baterainya masih ada, berarti dalam beberapa menit ke depan atau mungkin berapa jam ke depan lu masih bisa internetan menggunakan handphone atau menggunakan laptop lu, walaupun keadaan listrik mati. Kalau di daerah gua, di perumahan gua itu listrik suka mati 15 menit, entah apa alasannya, apalagi kalau lagi hujan turun ya kan. Ini air yang turun, bukan duit coy, air yang turun, nah, itu pasti mati. Tadi aja sebelum gua unboxing ini listrik mati coy, selama mungkin kurang lebih dari jam 5 sore sampai jam 8-an lah. Itu mungkin ada hujan angin ya, hujan angin tuh baru hujan angin, apalagi kalau hujan batu coy. Oke, mungkin itu aja yang gua review ya. Ntar gua liatin sama lu ketika gua udah pasang-pasang, karena memang agak susah juga sih diliatin, karena gua tumpuk-tumpuk, gua belum beres, belum bisa, view-nya gak enak lah kalau misalkan dilihat sama lo. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini fungsinya buat UPS, kalau gue ya digunain buat UPS router dan akses point gue, supaya ketika listrik mati tidak, internet pun tidak ikut mati, jadi kita masih bisa menikmati dunia maya. Oke, thank you banget. Thanks very much. Jangan lupa like, subscribe juga, komentar juga, dan di-share kalau misalkan informasi ini sangat bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini coba gua mau liatin aja dari PLN langsung ke UPS, dari UPS langsung ke ini ya, access point ya. Seperti itu aja ya. Thank you.